Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Wicaksono dari Pertanian 7B. Di sini saya akan melakukan proses pembuatan tape ketan. Berikut cara proses pembuatan tape ketan hijau. Proses pembuatan tape ketan, langkah pertama yang kita lakukan adalah persiapkan beras ketan terlebih dahulu. Di sini, saya menggunakan 1 kg beras ketan. Langkah selanjutnya yaitu proses pencucian, di mana proses pencucian ini dilakukan dengan cara membersihkan beras ketan hingga bersih dengan menggunakan air mengalir. Setelah itu, beras ketan ditiriskan. Setelah ditiriskan, yaitu proses selanjutnya adalah pemberian pewarna, di mana di sini saya menggunakan warna hijau untuk mempercantik tampilan pada tape ketan itu sendiri. Tapi, ini hanya opsional. Jika tidak diberikan pewarna juga tidak apa-apa. Lalu, tuangkan air ke dalam beras ketan yang sudah diberi pewarna makanan. Campur hingga merata, lalu usahakan beras ketan terendam air dengan sempurna. Setelah terendam, diamkan selama kurang lebih 1-2 jam hingga pewarna makanan tersebut menyerap dengan sempurna. Setelah proses perendaman selesai, kita siapkan dandang yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Di sini saya menambahkan atau memasukkan 1-2 lembar daun pandan wangi dan kita tuangkan beras ketan yang sudah direndam tadi ke dalam dandang yang sudah dipanaskan. Setelah itu, kita kukus beras ketan selama 15 menit sehingga beras ketan tersebut setengah matang. Sembari menunggu beras ketan setengah matang, kita siapkan terlebih dahulu ragi tape. Di sini saya menggunakan 1 butir ragi tape, di mana 1 butir tersebut digunakan untuk 1 kg beras ketan. Lalu kita ambil 1 butir ragi dan kita haluskan menggunakan sendok. Setelah halus, kita simpan ragi tape tersebut dan nantinya akan ditaburkan ke tape ketan untuk proses fermentasi. Setelah itu kita keluarkan ketan yang sudah dikukus selama 15 menit dan kita pindahkan ke tempat lain. Lalu kita siram menggunakan air panas. Di sini saya menggunakan 500 ml untuk 1 kilo beras ketan. Lalu kita aduk merata hingga air panas tersebut tercampur dengan beras ketan tersebut. Langkah berikutnya yaitu kita mengukus kembali beras ketan tersebut hingga matang. Kita tunggu selama 25-30 menit. Setelah ketan tersebut matang, kita keluarkan dari dandang dan pindahkan ke wadah lainnya. Lalu kita cairkan ketan tersebut dengan merata, yang gunanya untuk mempercepat proses pendinginan. Sebelum pemberian ragi tape, kita pastikan ketan tersebut benar-benar dingin. Apabila ketan tersebut tidak didinginkan dengan sempurna, lalu kita memberikan ragi, maka proses fermentasi tersebut akan gagal. Setelah ketan tersebut benar-benar dingin, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan proses pencampuran atau pemberian ragi tape. Di sini, sebelum kita mencampurkan atau memberikan ragi tape tersebut, kita ayak menggunakan saringan. Aduk hingga ragi dan ketan tersebut tercampur merata. Lalu kita pindahkan ke wadah atau tempat yang kedap udara. Di sini saya menggunakan toples kecil yang nantinya gunanya untuk melakukan proses fermentasi pada tape tersebut. Sehingga pada proses fermentasi akan berlangsung dengan sempurna. Setelah itu kita diamkan tape ketan tersebut selama kurang lebih 3 hari sehingga tape tersebut siap untuk disajikan.
Substrat yang digunakan pada proses pembuatan tape ketan hijau ini yaitu ragi, dan mikroba yang terkandung di dalam tape ketan hijau ini meliputi kapang dan kamir. Tape ketan bermanfaat untuk sistem pencernaan, mencegah terjadinya anemia, dan meningkatkan sistem syaraf dan otot. Nutrisi yang terkandung di dalam tape ketan ialah vitamin B1 dan vitamin B12. Itu merupakan proses pembuatan tape hijau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.